Pakai uang kamu lagi. Pakai uang aku lagi. Dan kamu kok balikan lagi sama dia? Udah putus? Aku balikan sama dia karena kayak ya udah, aku tipe orang yang kalau misalnya udah dia aja. Kalau pengen kenalan sama orang baru itu aku udah nggak mau. Males ya? Males, aku udah kayak aku harus cari tahu asal usulnya gimana, dia sukanya apa, dia maunya kayak gimana. Tinggal kalau sama yang dulu kan tinggal kita setting lagi nih. Misalkan dulu nih udah jelek kayak gini, jangan kayak gini lagi. Iya, tinggal Ayo, berubah gitu ya. berubah. Tapi kalau udah gitu dari situ aku lebih mikir ke cara mainnya juga dia enak. Oh, karena kamu nggak bisa lepas dari dia Nggak karena bisa. di relangnya dia ini. Gimana sih coba kan belum disepil nih yang pacar kamu itu kalau main panjang. Kalau main panjang itu aku suka tuh dia panjang, gede. Kan klien-klien kamu juga ada yang kayak gitu. Ada, tapi kan cuman satu malam, kayak cinta satu malam doang. Oh, nggak bisa request lagi. Nggak bisa, kan kadang ada yang emang tukeran kontak, ada yang enggak, ada yang emang tukeran kontak besok ngajak lagi, ada yang enggak gitu. Jadi kayak ya udah. Tapi kalau misalnya nanti ketemu lagi di klub, nggak kayak gitu lagi. Nggak tahu kali, mikirnya Oh, udah kegedean pernah kali ya duitnya. gitu kali maksudnya Iya. klien-klien kamu nih yang udah pernah sama kamu terus ketemu lagi di klub dia nggak pernah repeat order biasanya Enggak, karena udah pernah kali udah ya. pernah. Jadi kayak Pengen udah, yang baru. pengen yang baru gitu ya. Kadang aku tawarin ke temenku, aku kayak gini juga jual temen-temenku. Kamu dapat komisi Dapat. berapa duit? Aku kalau misalkan kan rate-nya kan masih sama kayak aku. Paling aku kasih ke mereka 3 juta, akunya 500 gitu. Emang teman-teman kamu nggak bisa nyari sendiri? Ya gitu. Ada yang malu-malu. Itulah Kak, cewek-cewek yang pengen mau tapi nggak mau gitu. Tapi Mau iya, gengsi buat kenalan. lah kalau kayak gitu mana bisa gengsi kan kerja kayak gitu. Kalau Mm, gengsi nggak jadi dapet klien dong. mereka kayak buat ngandelin aku aja. Kalau misalnya aku lagi ada klien yang pengen kayak gitu, aku ngubungin mereka. Aku kirim foto mereka ke kliennya. Tuh, mau yang mana? Harganya segini gitu. Jadi mami lah kamu ya. Iya, Tapi kalau gitu enakan jadi mami apa enakan bisnis sendiri, pakai badan sendiri? double sih. Selagi bisa jual, main juga gitu. Jadi double uangnya juga. Pernah nggak kamu ngerasa, aduh capek nih pengen berhenti, pengen alih profesi kan tadi thrifting kan udah. Mm-mm. Maksudnya nggak Pernah. cukup apa dari thrifting doang gitu. Pernah, karena lagi turun aja Kak, makanya kayak gitu. Apalagi aku jadi keseringan main malam mulu kan, ke klub mulu, terus sering kayak gitu. Jadi kayak udahlah dapat duitnya lebih gampang di sini. Semalam bisa dapat 1 juta lebih gitu. Jadi kayak ya udahlah di sini dulu thrift, istirahat dulu. Aku suruh cowokku ngejalanin thrift aja, dia besokannya aku mau kesini dulu, aku mau tidur dulu. Karena nggak ada jiwa kerja. Buat sekarang enggak kayaknya. Terus itu job gitu dari mana maksudnya ininya? Kalau job kayak gitu aku tahu dari temenku yang mulai duluan kayak gitu. Aku kayak iseng-iseng aja, temenku ngiklanin gitu, ada yang mau ikut gak hostingan kayak gini-gini gitu di klub ini. Iya, jadi hosting itu cuman apa ya, cuman pengantar doang ya. Iya. Sebenarnya job aslinya tuh dibungkus ya, yang itu lebih menjanjikan ya. Iya, lebih ada lah. Kalau ngandelin hostingan terus kan cuman 150 per 4 Nggak bakal nutup nggak itu. bakal nutup kan. Jadi ya Sekalian aja langsung. pasti kayak gitu. Tapi rata-rata yang hosting kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Ada yang cuman pengen ya seneng-seneng doang, Atau nggak mumpung laku masih kali muda. dia ya. Nggak ada yang Mungkin, mau. mungkin. Makanya nggak dibungkus. Terus kamu sehari pernah ngelainin paling banyak berapa laki? Sehari mah sekali Saya cuma aja. sekali aja cukup. Paling kalau misalkan sering-seringnya tuh seminggu 5 kali, 5 klien gitu. Iya berarti kan normal lah segitu ya. Seminggu 5 kan karena hari keduanya kan libur, Iya. 2 harinya libur. Nah terus kamu udah kenal sama keluarga cowoknya atau cowok kamu udah kenal keluarga kamu sebagai pacar gitu? Kalau aku udah dikenalin sama keluarganya mereka. Cuman kalau cowokku masih
nggak ngerti, masih bimbang kali sama keluargaku. Hmm. Padahal aku selalu kasih tahu gitu loh, keluargaku enak, nyantai, slow gitu. Kenapa nggak mau ketemu gitu? Mungkin merasa belum dapat kerjaan yang layak gitu kan. Mungkin. Ya kan aku sama mantanku juga sama kayak dia, nganggur. Malah aku punya anak dari mantanku. Serius? Iya. Terus gimana? Maksudnya kamu hamil di luar nikah? Mantanku beda agama. Aku nggak nikah Pacaran? jadinya. Jadi nggak nikah, jadi Pacar dilahirin pertamaku. aja gitu. Yang dirawat siapa? Yang rawat anak kamu? Yang rawat anakku ya mamaku di rumah. Sekarang udah gede? Udah 2 tahun lebih. Oh gitu. Aku baru sebenarnya terjun kayak gini. Baru Tapi kalau kayak gitu kan kamu nggak nikah, terus kartu keluarganya ikut kemana itu? masuk ke keluargaku. Jadi jatuhnya kalau di Adek kakak ya itu berarti? adek. Gitu ya. Jadi jadi anaknya mama kamu lah ya, untuk gitu. bisa sekolah kan nanti. Iya, biar kayak bisa gitu. sekolah. Nah, itu kan kamu dari belum kerja aja kamu udah kayak hamil duluan gitu kan. Makanya kamu langsung buru-buru KB ya kayak gitu ya. Nah, apa kamu apa namanya? Mungkin anak kamu masih kecil sih ya. Kalau misalnya pernah nggak ngerasain ntar anak gua gede, malu nggak punya mama kayak gue kerja kayak begini gitu. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Pernah sih kalau pulang nih lagi nggak dapet klien gitu. Pernah mikir kayak gitu. Kan aku tidur bareng sama anakku. Jadi aku mikir kayak ini gimana ya ke depannya kalau misalkan ini udah gede anakku gitu. Dia nggak dapet klien aja inget. Iya. Giliran lagi banjir Gitu. juga nggak inget ya. Terus kenapa waktu itu bisa kebobolan, masih lugu? Nggak pakai pengaman? Iya, masih. Dan dia nggak mau tanggung jawab karena beda agama doang? Iya. Kamu juga nggak mau ikut agamanya dia? Nggak mau. Dia juga nggak mau login ke kamu? Iya, bertentangan gitu. Nyesel nggak? Enggak sih, emang kesalahan dari kita berdua, dari aku juga sendiri gitu. Nggak ada penyesalan buat aku. Yang penting sekarang aku ngehidupin anakku aja gitu. Jadi kamu kayak gitu faktor dari menghidupi anak ya? Emang kamu nggak yakin dengan kamu kerja biasa bisa menghidupi anak kayak thrifting biasa gitu? Kalau buat saat ini sih kayaknya enggak deh. Kebutuhannya ya? Tinggi banget. Tinggi banget, parah Jakarta. Jakarta ya? Iya. Keras ya? Nggak mau pindah ke kampung? Gimana tuh di kampung? Jadi distributor apa ya di kampung? Iya, jadi banyak pemikiran, banyak apa namanya? Banyak bercabang gitu ya. Iya. Kalau ke kampung juga belum tentu bisa sukses, Iya. belum tentu bisa Makanya. mencari suami lah yang kaya gitu, nggak mau. Nah, itu pernah coba, Kak. Dapat Dianya juga udah punya anak kan, 2. duda bukan? Duda. Oke, terus Cuman aku mikirnya kayak, kok aku nggak nyaman ya gitu. Karena kayak dia sibuk kerja mulu gitu. karena kamu juga sibuk kerja. Iya, cuman takutnya dia nggak nerima kerjaanku yang sekarang. Kan Dan berhenti malah kerja. makin benci gitu. Berhenti loh. kerja. Ya aku bisa bilang kan kerja, tapi dianya bisa nerima apa enggak kan kita nggak Nggak, tahu. maksudnya kamu pas kamu dapetin dia, kamu berhenti kerja total. Di situ kita komunikasinya kurang, Kak. Jadi kayak ya udah deh. Terus pernah juga sama bule dekat. Terus gimana kalau Menjanjikan. Mainnya gimana sama bule? Belum ceritain nih bule. Ya di hotel. Iya, kalau Dia- sama bule gimana gayanya, perbedaannya dengan lokal? Perbedaannya tuh kayak kita diemong banget deh. Maksud sih? Iya. Bule Aku mana? di Bule negara mana? Inggris. Diemongnya gimana? Kayaknya bule jarang ngemong deh. Kalau main itu dia kayak nuntun. Gimana? Kalau aku waktu itu ya, aku dituntun. Mm-mm. Kayak aku kan kalau misalnya di dada gitu geli ya kalau ada bulu-bulu itu halus gitu. Jadi aku pernah komplain pakai kaos aja yuk mainnya gitu. Oh gitu. Jadi Karena aku nggak suka tank ada bulunya? topan, ya aku tank topan, dia pakai kaos itunya dia. Ya udah main. Dia bener-bener mau kayak nyuruh coba dikencengin lagi, yes gitu. Fast baby gitu kan. Tapi itu maksud kata-kata nuntun tuh kayak gitu. Hmm? Maksudnya dituntun tuh kayak gitu. Iya, kalau buat aku ya. Soalnya kan aku belum pernah tuh yang namanya main sama bule. Tapi gede. Sama pacar kamu gedean mana barangnya? Dia dong, bule dong.
Tapi kamu nggak langgeng sama bule itu? Enggak. Kenapa? Dia di sini tuh cuman Sebentar. 2 bulan doang. Oh. Waktu itu ya, jadi kita jalannya cuma 2 bulan aja. Mainnya Seminggu, berapa kali? ya seminggu sekali. Karena kan dia kan harus ke sini, harus ke situ buat Sibuk. kerjaannya. Kenal di mana? Kenal di aplikasi dating. Nah terus pas abis sama bule itu apa yang membedakan? Maksudnya dia rata-rata bule itu terangnya gimana, romantisnya gimana? Kalau bule sih, kalau dari yang aku lihat dia langsung lihat badanku, Kak. Jadi kenapa punya kamu yang bawa kamu gede gitu. Hah? Maksudnya Ini. punya oh bohong. Terus dia suka. Ditepakin dulu deh setiap jalan nih, kita lagi jalan berdua, pak gitu. pak, terus aku bilang kenapa sih, kayak dipakin, ya aku suka gede katanya gitu kan. Main lagi yuk, pulang ke hotel katanya. Bule itu suka ini di depan umum nggak? Kalau bercinta sih mungkin, kalau buat aku di sini enggak sih, tapi kalau cium emang pengen cium terus. Kiss terus, iya. Banyak orang banyak. Iya. Di tempat Kiss rame terus, gitu ya. dimanapun gitu, lagi makan di kiss gitu. Pegel lah aku. Bukannya kamu suka nggak? Malah nggak seneng? Suka, cuman kan masa setiap saat gitu lagi jalan makan, tiba-tiba ciuman. ngerangkul cium, dirangkul cium. Oh, bisa sehari Udah berapa gitu kali dia tuh? tinggi. Tinggi Terus banget. aku harus ngangkat-ngangkat leher. Berapa kali tuh sehari bisa cium kamu tuh? Ya 15 kali. Udah nggak aku hitung. Emang sesering itu sama Pelit itu nggak? bule. Enggak Dikasih duit berapa? Eh, terakhir itu pas dia pengen pulang, aku dikasih 50 euro 2 lembar. Nggak tahu deh itu berapa waktu itu. Aku tuh 50 euro 2 lembar. Coba hitung sendiri ya guys. Terus ya. kamu langsung tukerin ke money changer? Belum, aku simpen dulu buat pamer. 50 euro guys. Oh gitu. Gitu. Tapi cakep bulenya? Cakep. 40 tahun tapi masih seger. Seger. Emang kamu nggak suka ada bulu di dada? Agak kurang. Karena kan aku perlu kayak, aku juga pengen ngecat dong. Tapi ada bulunya. Iya, gitu. Kalau yang bawah, kepala di sini juga gitu. Sebelumnya juga sering. Cuman kan kalau Ada yang bulunya atas, risih ya? Berarti nggak nyaman dong tiap main dia pakai kaos kayak gitu-gitu. mungkin buat dia ya udah kali ya, nggak apa-apa gitu. Karena aku nggak terbiasa, karena dia juga ngikutin mauku gitu kan. Ya udah main, kita lumayan lama itu. Baru pertama kali aku main selama itu sama dia gitu. Berapa lama? 45 menit. Itu sampai bener-bener keringetan. Berapa kali keluar? Kalau aku keluarnya itu hampir 4 kali. Nggak hampir sih, emang 4 kali. Dia? Itu sesering itu. Dia 2 kali. Itu kalau bule itu bulunya juga pirang? Enggak. Bulu apa nih? Bulu dianya? Enggak. Hitam juga? Iya, hitam juga. Padahal dia bule? Iya. Bulunya nggak pirang? Enggak. Bulu dadanya? Bulu dadanya ya ada abu-abunya gitu. Abu-abu maunya? Hitam abu-abu gitu loh, kayak Oh gitu, kirain pirang, soalnya rambutnya juga pirang kan? rambutnya udah agak ubanan ya. Udah ubanan gitu, udah putih gitu. Ya namanya udah 40 tahun, Kak. 40 tahun mah lumayan muda lah. Ya, buat seukuran bule ya. Kakek gitu kan. Iya, itu kita udah sempat ngomongin pengen nikah. Cuman ya udah, kata dia, ini minggu depan aku harus ke waktu itu dia bilang ke Turki buat nengok restoran dia yang di sana. Aslinya Inggris, tapi dia Iya, dia keliling. Dia punya beberapa restoran di. tajir dong. Iya, lumayan Kak. Dia juga dokter profesinya, Kak. Waduh, kenapa kamu nggak seriusin itu? Nyesel itu. Bisa merubah hidup kamu loh. Itu aku makanya kayak nyesel Kan banget. bisa sekarang kamu belum nikah, hubungi dia lagi. Enggak, Kak. Terakhir kali aku udah ditolak. Gitu ya? Diblok lagi janjian kamu? Enggak diblok sih, lebih kayak terakhir tuh dia cuma ngomong, kamu yang ninggalin saya, Oh, ya marah udah, ya? kamu yang ngehubungin saya. Aku emang sengaja nggak ngehubungin 2 bulan, Kak. Karena ya kalau misalnya dia yang butuh aku, ya dia pasti ngechat aku, ngabarin aku. Jadi gengsi-gengsian lah ya? Iya. Tahan-tahanan gitu? Terus aku juga mikir jelek juga sih. Di sana mungkin dia main lagi sama cewek yang di sana. Selingkuh? Dibilang selingkuh nggak tahu sih ya.
kan long distance, udah pastilah selingkuh. Iya sih. Jadi kamu aja selingkuh, pasti dia, apalagi dia bule, Mm-mm. gaya hidupnya bebas. Nah, itu jadi kayak mendingan aku nggak usah hubungin aja. Udah aku kelarin aja gitu. Oke. Ya. Terus kamu balik lagi ke mantan kamu, Balik. ya kan? Balikan lagi ke mantan kamu. Balikannya itu lama sih. Lumayan lama. Karena sebelum aku balikan sama mantan aku udah sama siapa aja. Aku main dating apps. Itu udah ketemu sama beberapa orang. Selalu dipakai kamu setiap abis Enggak ketemuan? juga sih. Enggak selalu. Dating Cuman app-nya apa? dating apps-nya ini yang kuning. Itu berbayar? Hah? Berbayar? Enggak, aku nggak berbayar. Gratis? Gratis. Aku nggak pakai langganan. Dan ya lumayannya tuh ketemu bule terus, ketemu orang Jadi kan Cina. kamu bisa cari bule lain tuh. Iya. Cuman bosen Kak lama-lama. Bosan sama bulenya? Bosen sama masa aku harus chattingan terus, harus nanya-nanya lagi orang mana, bla bla Jadi bla kamu gitu. tuh males untuk ini lagi ya, pengenalan lagi ya? Iya, itu udah males banget. Berarti sekarang rencana kamu apa? Rencana hidup kamu dengan pacar kamu, dengan bisnis kamu, dengan pekerjaan? Rencana aku kepengen ngebalikin usahaku dulu kan. Ini aku masih kerja sebagai hostingan juga. Aku mau lanjutin bisnis aku. Udah gitu udah naik. Aku biar sekarang cowokku paling aku tegesin lagi buat ngatur bisnis aku aja. Nanti aku pengen cari kerjaan yang reguler aja gitu. Oke, jadi apa yang bisa disampaikan untuk di hari kali ini supaya teman-teman nggak ngikutin jejak kamu ya, karena ini kan disclaimer, nggak boleh ditiru, nggak boleh dicontoh, cukup Gak boleh guys. Firly aja yang merasakan. Apa yang bisa kamu sampaikan? Kalau emang pengen hidup sekarang kan keras ya guys. Udah keras, udah gitu kita juga harus muter otak ini, muter uang harus kayak gimana biar untung juga. Jadi jangan sampai salah cari nyari Jalan keluar jalan keluarnya buat dapetin kerjaan, Udah gitu kalau bisa, kalau yang udah kayak aku udah terlanjur itu mending di stopin aja. Uang yang udah kalian dapat dari yang kemarin itu mending kalian buat ke yang positif aja. buat usaha. Iya, buat usaha. Siapa tahu kan itu usahanya jadi berkah, jadi walaupun cara mendapatkannya tidak iya. berkah. Nah, kalau yang belum kayak gini jangan sampai nyesel juga. Ya kan ada tuh yang udah nyesel kebobolan, nyesel Iya, gitu kan. Jangan sampai deh, pokoknya sebelum melakukan sesuatu mikir 2 kali. Iya benar. Semoga kita tuh selalu dapat teman-teman yang baik, dapat lingkungan yang baik, dapat kerjaan Itu yang sih, baik. nomor Karena 1. semoga kita selalu ada di tempat dan waktu yang tidak salah gitu ya. Karena kan itu kan semua itu takdir loh. Kita tuh akan jadi apa itu sebenarnya udah dituliskan. Tapi kan dengan kita selalu berdoa, dengan kita bekerja di tempat positif ya, kita pasti akan nanti menemukan hal-hal yang baik gitu. Karena kan semua berawal dari lingkungan. Iya, betul. Itu nomor 1 sih. Gitu. Jadi pilih-pilih teman itu juga penting. Gitu. Intinya apapun yang kita lakukan sebenarnya semuanya ada konsekuensi. Hati-hati balasannya ya kan. Kalau kita jahat nanti kita dijahatin lagi. Kalau kita rusak nanti kita dirusakin lagi. Kalau kita nggak benar nanti bisa jadi nanti berbalik ke anak kita, amit-amit yang sampai. Jadi kita doain aja kamu biar bisa dapat usaha yang oke, jodoh yang oke, sehingga kamu udah stop dari dunia-dunia yang seperti itu. Terima kasih loh udah berbagi di dia. Ya, terima kasih juga Kak. Thank you.